Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO untuk minggu depan tanggal 17 sampai 21 Maret 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokannya kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana seperti saham-saham menarik setiap harinya. Nah, di sini juga Antek Saham memberikan pilihan gabung ke Antek Saham Premium. Jika kalian bergabung ke Antek Saham Premium, kalian akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis, seperti mendapatkan saham-saham rekomendasi setiap harinya lengkap dengan trading plan, kemudian mendapatkan grup diskusi, grup Telegram, kemudian update market setiap hari Senin, kemudian konsultasi portofolio kapan saja, dan member di Premium akan menjadi prioritas untuk berdiskusi khusus di grup Premium ya. Jadi, untuk member premium mendapatkan perlakuan yang lebih di Antek Saham ini. Oke, cara joinnya juga ada dua cara ya. Kalian bisa manfaatkan join secara gratis jika tidak punya biaya, atau join secara berbayar. Untuk syaratnya hubungi saja admin untuk mengetahui syarat gabung secara gratis dan juga berapa biaya yang kalian butuhkan supaya bisa join ke premium secara berbayar. Oke, boleh hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi atau hubungi saya melalui Telegram @yosuaal. Nah, di sini juga Antek Saham memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan atau 1.000 per hari, kalian akan mendapatkan saham-saham menarik juga, lengkap dengan trading plan setiap minggunya berupa video ya. Seperti pada video ini, kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya, kemudian mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham, dan menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Posisinya biasanya di sebelah tombol subscribe ya. Jadi boleh nanti diklik tombol tersebut dan bergabung menjadi pelanggan di YouTube Antek Saham. Jika ada pertanyaan, hubungi saja admin atau hubungi saya melalui Telegram. Oke, sekarang kita masuk ke analisanya. Kita mulai dari saham BRIS dulu ya. BRIS sesuai dengan analisa kita, di minggu yang lalu dia akan cenderung bergerak turun ke area demand 2420 sampai 2540, dan memang boleh kita lihat ya, dia mencapai area demand-nya dan ada rejection ya beberapa kali di area demand. Jadi nantinya view saya pada BRIS akan lebih cenderung bergerak di area demand ini ya, karena IHSG belum bagus, sampai saat ini masih outflow, jadi potensi pergerakan dari BRIS akan sideways dulu di area demand, lalu nanti menentukan arah selanjutnya, bisa bergerak naik ke resisten atau breakdown area demand-nya. Jika breakdown demand 2420, maka dia akan bergerak turun ke area demand selanjutnya 2230 sampai 2310. Nah, maka dari itu pantau satu area demand pada saham BRIS, yaitu di 2420 sampai 2540. Secara broker summary-nya, jika kita cek ya di sini, BRIS, kita cek ya di sini masih distribusi, bahkan distribusi dari tanggal 25 Februari. Jadi sudah hampir 1 bulan lebih ada distribusi pada saham BRIS yang membuat harganya sulit untuk bergerak naik ya. Dan distribusi juga dari asing ya. Jadi seharusnya saham BRIS masih akan cenderung bergerak turun. Nah, maka dari itu pantau untuk saham BRIS area demand-nya. Jika semisal nanti ada candle reject yang bagus atau konfirmasi bergerak naik di area demand, maka kalian boleh entry ya. Selama di atas area demand ini kalian boleh entry dengan target di resisten 2660 sampai 2700. Tetapi jika demand di breakdown, maka kalian harus cut loss karena BRIS akan melanjutkan pergerakan turunnya ke area demand selanjutnya di 2230 sampai 2310. Secara polanya harusnya BRIS masih akan bergerak turun ya. Karena di sini boleh kita lihat di sini drop ya. Drop di sini, sorry. Sini drop. Seharusnya dia akan sini rally, base, rally. Jadi ada potensi dia akan turun sekali lagi ke area demand 2230 sampai 2310. Tapi kita perlu konfirmasi lanjutan. Jika nanti valid break area demand-nya, maka pola ini akan valid sehingga BRIS akan turun ke area demand 2230 sampai 2310. Nah, maka dari itu pantau demand yang ini ya pada saham BRIS. Untuk sekarang belum ada trading plan karena memang belum ada konfirmasi untuk masuk pada saham BRIS. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Untuk Aman boleh kita lihat ya di sini. Masih sesuai dengan analisa kita. Kalau Aman akan lebih cenderung untuk bergerak turun ya, karena memang polanya masih downtrend, jadi harusnya masih akan lebih cenderung bergerak turun. Cuman di sini sudah memasuki area demand ya, 5850 sampai 6325. Jadi pergerakan dari Aman ini akan lebih cenderung tertahan ya di atas area demand karena secara histori area demand ini cukup kuat pada saham Aman. Jadi view saya pada Aman lebih berpotensi untuk sideways ya,
bolak-balik di atas area demand seperti ini ya. Seperti ini, bolak-balik di area sini. Lalu nanti bisa rebound ke resisten 6.900. Jadi seharusnya aman akan mulai rebound karena secara historis area ini merupakan area demand yang kuat untuk saham aman. Tapi jika nanti area demand ini di breakdown kembali karena memang pergerakan turunnya di sini sangat konsisten ya. Jadi secara pergerakannya sudah turun dari Agustus 2024. Jadi secara konsisten sudah turun di sini. Jadi berpotensi juga untuk breakdown area demand-nya. Jika semisal nanti breakdown area demand, maka aman akan bergerak turun ke area 5.275 sampai ke angka 5.000 ya. Nah, maka dari itu pantau area demand 5850 sampai 6325. Jika semisal di breakdown, maka sebaiknya jangan di entry dulu. Tetapi jika nanti ada konfirmasi pembalikan arah di area demand, maka aman potensi rebound ke resisten 6.900 dulu. Oke. Jadi view saya kan seperti ini, akan cenderung sideways di atas area demand atau di area demand-nya, lalu nanti menentukan arah selanjutnya. Jika ternyata breakdown area demand, maka akan turunnya ke area supportnya di sini, tetapi jika tidak, aman akan rebound ke resisten 6.900. Jika kita cek secara broker summary-nya ya, walaupun saya tidak terlalu suka, tapi boleh kita cek juga. Nah, di sini ada distribusi di hari Jumat dari AK, tapi secara indikator memang selang-seling ya di sini. Maka dari itu saya tidak terlalu suka melihat broker summary dari saham aman ini. Oke, masih AK, buangan 1 minggu terakhir, 2 minggu terakhir juga masih sama AK, 3 minggu terakhir masih sama AK. Jadi AK buangan secara konsisten pada saham aman ini ya. Jadi harusnya aman masih sangat berpotensi untuk lanjut bergerak turun atau minimal sideways di area demand-nya. Oke. Jadi untuk aman pantau area demand. Jika demand di breakdown, maka akan melanjutkan penurunannya. Tetapi jika tidak, ada potensi aman akan rebound ke resisten 6.900 dulu. Sebaiknya jangan di entry dulu sampai nanti ada pola pembalikan arah seperti double bottom, kemudian ada pola chart pattern yang lainnya. Baru kalian boleh entry menggunakan pola-pola tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke saham yang ketiga, ada Brand. Nah, untuk Brand juga tidak terlalu signifikan ya pergerakannya di minggu yang lalu, lebih cenderung sideways. Dan boleh kita lihat area supply-nya tidak mampu di breakout kembali. Dan boleh kita lihat tertahan di bawah dari area supply. Sehingga pergerakan dari Brand cenderung untuk bergerak turun ke area support di angka 6.000 ya di sini. Supportnya di angka 6.000. Dan sudah hit ya di hari Jumat. Dan mampu rebound sedikit ya setelah mencapai area 6.000. Jadi untuk Brand, pantau support 6.000 di hari Senin sampai minggu depan. Jika support ini di breakdown, maka Brand akan turun. Ada 2 target turun di sini ya. Support yang pertama 5.600, lalu yang kedua support di 5.000. Jika nanti semisal breakdown support 6.000, maka kalian harus hati-hati karena Brand berpotensi lanjut bergerak turun ke 5.600 dengan potensi penurunan sebesar 7% ya. Jadi seharusnya jangan di entry dulu karena untuk sekarang belum ada konfirmasi ya, kecuali saham Brand sedang di area support. Tapi kalaupun kalian ingin buy di area support, untuk sekarang belum ada rejection ya. Jadi sebaiknya jika ingin buy di area support, tunggu ada rejection atau candle bullish di area support tersebut, baru kalian boleh entry pada sahamnya. Nah, di sini belum ada candle rejection di area support, jadi harusnya Brand belum ada tanda-tanda untuk bergerak naik. Nah, jika kita lihat secara broker summary-nya, nah di sini juga masih distribusi, terlihat ya, cenderung distribusi, yang jual AK, yang beli dari XL, 1 minggu terakhir masih sama AK buangan, 2 minggu terakhir masih sama ya di sini. Jadi yang jual dari AK, CCNI dan yang lainnya ya. Dan di sini yang beli ODDX. Dan memang di minggu-minggu yang lalu ada berita ya kalau Pak PP beli Brand. Tapi boleh kita lihat dengan news tersebut tidak ada pergerakan yang signifikan yang terjadi seperti sebelumnya ya. Sebelumnya di sini ya. Pada saat di sini pergerakan turun di sini ada news dari Pak PP akan borong Brand. Boleh kita lihat harga langsung bergerak naik, tapi di sini dengan news yang sama, Brand tidak mampu bergerak naik, yang menandakan memang Brand ini arahnya akan turun dulu untuk mengambil napas atau pijakan di area bawah, sehingga nanti bisa diangkat lagi ke atas. Jadi secara broker summary-nya belum menarik, masih distribusi. Secara teknikal juga menggambarkan kalau Brand lebih berpotensi untuk bergerak turun. Oke, jadi boleh pantau support di 6.000. Jika di breakdown, maka Brand akan melanjutkan penurunannya ke support 5.600 dulu. Lalu jika breakdown lagi support 5.600, maka akan lanjut turun ke support 5.000. Oke,
Oke, jadi view saya pada brand akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Untuk BRPT juga view-nya masih sama ya. View saya masih akan bergerak turun karena polanya memang sangat valid untuk bergerak turun, yaitu breakdown support trendline di sini dan masih di bawah dari resisten trendline yang ini. Jadi seharusnya BRPT masih akan bergerak turun ke area support kita. Ada 3 support ya di sini yang menjadi area ideal untuk beli BRPT. Yang pertama 755, yang kedua 725, dan yang ketiga di 700 ya. 755 yang pertama, yang kedua 725, yang ketiga di 700. Jadi view saya pada BRPT masih akan cenderung bergerak turun karena secara pola teknikal BRPT masih akan bergerak turun setelah breakdown dari support trendline-nya di sini. Dan secara historinya juga membuat pola downtrend-nya di sini lower low lower high. Jadi seharusnya BRPT masih akan bergerak turun. Kita cek secara broker summary-nya. Oke, ada akumulasi ya di 2 minggu yang lalu. Dari tanggal 28 ada akumulasi dari PD. 1 minggu terakhir ada netral ya di sini. Di hari Jumat ada distribusi. Jadi untuk broker summary dari BRPT lebih bagus ya. Di sini ada akumulasi di 2 minggu terakhir walaupun dengan volume yang tidak signifikan ya. Di 3 minggu terakhir distribusi dari BB cukup besar 14. Oke, terlihat ya ada akumulasi dari BK dan juga terlihat dari tanggal 11 di sini sempat ada akumulasi ya. Kita lihat di sini tanggal 14 dari sini ya. 14 sampai ke tanggal 3 Maret ada akumulasi. Tapi di tanggal 5 sampai 14 Maret ada distribusi kembali. Jadi seharusnya broker summary dari BRPT ini sudah bagus dan kemungkinan ini hanya menyelesaikan teknikalnya saja ya. Turun dulu ke area support, lalu nanti bergerak naik kembali. Jadi boleh pantau support kita ya yang menjadi area ideal untuk beli BRPT. Karena secara historis, setelah mencapai area 700 sampai 750, BRPT selalu bergerak naik ya. Ini menjadi support yang kuat dari tahun 2020. Jadi seharusnya untuk BRPT setelah mencapai 700, harusnya dia akan rebound. Dan maka dari itu, jika kalian ingin entry pada BRPT, tunggu dia turun mencapai area 700 sampai 755. Oke? Untuk sekarang view saya masih akan turun. View saya masih akan turun ke area beli ideal kita di 700 sampai 755. Jadi sebaiknya tunggu dulu, wait and see dulu pada BRPT sampai dia turun ke area support atau area ideal untuk beli saham BRPT. Lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada PTRO. Untuk PTRO boleh kita lihat ya, sesuai dengan analisa kita. Kalau PTRO akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke area demand 2830 sampai 2980. Dan boleh kita lihat PTRO sudah mencapai area ini. Sudah mencapai area demand-nya. Dan secara pergerakannya lebih solid ya di sini. Secara perlahannya turun. Biasanya pergerakan turun secara perlahan seperti ini akan lebih cenderung breakdown demand-nya daripada pola pergerakan turun langsung seperti ini ya. Nah, boleh kita lihat di sini pergerakan di tanggal Selasa 4 Maret dia langsung drop. Dan biasanya seperti ini itu hanya untuk mengecoh para retail ya. Mengecoh retail sehingga retail cut loss di bawah dengan penurunan yang signifikan, terjadi panic selling sehingga bandarnya beli di bawah dan harga di markup lagi ke atas. Nah, jika seperti ini pola pergerakannya turun secara perlahan seperti ini, biasanya retail akan average down terus, tidak ada panic selling karena pergerakannya turun secara perlahan. Ini biasanya pola seperti ini digunakan bandar untuk distribusi secara masif pada saham PTRO ini. Oke. Jadi secara pergerakan PTRO, view saya masih akan cenderung bergerak turun karena pola pergerakannya. Kita lihat di tanggal 14 memang ada, saya perhatikan ya, ada transaksi yang sangat signifikan di sini ya. Saya ubah time frame-nya. Kalau nggak salah di sini ya. Di area 2930 sampai 3000. Nah, di sini ada transaksi yang cukup besar. Harga bolak-balik di sini dan boleh kita lihat harga bergerak turun dan ternyata ada jualan dari DP dan AK, sedangkan yang beli dari NI. Saya kurang tahu ya siapa NI yang beli di sini. Tapi biasanya yang dipakai broker dari Pak PP yaitu DX ya, bukan NI. Jadi belum ada berita sampai saat ini yang beli saham PTRO ini. Oke. Jadi secara teknikal PTRO sangat berpotensi untuk bergerak turun, tapi secara broker summary-nya di hari Jumat ada akumulasi dari lokal ya. Kalau kita lihat di sini, coba
Nah, di sini lokal ya, yang beli NI tadi, sedangkan asingnya DP, AK, dan yang lainnya jualan. Jadi harusnya untuk PTRO berpotensi untuk bergerak turun. Tapi secara broker summary-nya cukup bagus ya di sini, karena ada akum dari NI. 2 minggu terakhir juga masih bagus ya. NI, akum, karena volume kemarin masih sama ya di sini. Jadi secara broker summary masih cukup bagus untuk PTRO karena NI akum cukup besar di hari Jumat kemarin. Oke. Tapi secara teknikal seperti yang tadi saya katakan, biasanya pola seperti ini digunakan untuk keluar ya bandarnya. Pola penurunan seperti ini digunakan bandar untuk keluar. Jadi perhatikan saja untuk PTRO di hari Senin area demand 2830 sampai 2980. Jika area demand ini di breakdown, maka PTRO akan lanjut bergerak turun ke area demand 2400 sampai 2500. Jadi pantau satu area demand pada PTRO. Jika demand tersebut di breakdown, maka akan melanjutkan penurunannya. Tetapi jika tidak dan ada candle reject di sini, semisal di hari Senin nanti ada candle bullish di sini, maka PTRO berpotensi rebound kembali ke area resisten 3550 atau terdekat ke sini ya. Target rebound terdekat pada PTRO di angka 3180. Ya di sini. Oke. Jadi untuk PTRO pantau satu area demand di angka 2830 sampai 2930. Jika demand ini di breakdown, maka PTRO akan lanjut bergerak turun, tetapi jika tidak, maka PTRO akan rebound ke resisten 3170 ya nih. Oke, jadi boleh pantau satu area demand pada saham PTRO. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa yang merupakan pendapat saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke premium supaya nanti kita bisa cuan bareng di sana dan trading bareng, dan kalian bisa diskusi dengan saya secara langsung di grup premium. Sekian dari saya, terima kasih.